Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadira Silviana. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah saya buat dengan judul Pengangguran Struktural. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa sih itu pengangguran struktural? Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari pengangguran struktural tersebut. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dari suatu negara. Misalnya, perubahan struktur pertanian ke struktur industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri. Karena apa? Karena keterampilan yang terbatas dimiliki oleh pekerja tersebut. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, yang kedua, ada penyebab dari pengangguran. Apa saja penyebab dari pengangguran struktural ini? Yang pertama, ketidakcocokan geografis. Ketidakcocokan geografis ini dapat terjadi saat seseorang karyawan diperlukan untuk pindah ke tempat lain, di mana keterampilannya tersebut dimanfaatkan lebih baik di tempat kerjanya yang baru tersebut. Tetapi karena suatu alasan yang spesifik, karyawan tersebut harus menolak tawaran yang sangat bagus ini. Karena biasanya penolakan tersebut berasal dari biaya finansial yang terkait dengan pemindahan ataupun keberatan untuk meninggalkan keluarga dalam jangka yang jauh dan juga dalam jangka waktu yang cukup lama. Dapat kita lihat di sini uh, adanya penyebab pengangguran yaitu karena pergeseran kondisi pasar. Pergeseran kondisi pasar sangat mempengaruhi pengangguran jenis ini, seperti perubahan teknologi yang digunakan para pebisnis dapat mengubah permintaan dari tenaga kerja. Pelatihan bisa saja jadi masalah besar saat para pekerja mencoba memprediksi pasar kerja yang ada di masa depan. Karena pelatihan untuk keterampilan khusus membutuhkan sejumlah besar waktu dan sumber daya yang besar juga. Yang ketiga, karena rendahnya tingkat pendidikan. Masyarakat yang terampil dan berpendidikan pastinya lebih memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima oleh suatu perusahaan. Itu sebabnya masyarakat yang menganggur kebanyakan eh, pendidikan pendidikan pendidikannya itu rendah. Ada yang tidak sampai ke mana tahu ada yang tidak sampai ke jenjang perkuliahan. Sedangkan hampir semua perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu memberikan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah minimal S1 atau D3. Ini fakta bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan kita untuk mengatasi pengangguran struktural. Nah, yang selanjutnya ada perubahan musim. Salah satu penyebab dapat mengakibatkan pengangguran struktural ialah perubahan musim. Contohnya saja dalam pertanian. Pertanian maksimal hanya akan berlangsung maksimal pada musim panas, sehingga banyak petani yang tidak bisa menanam padi pada musim hujan, apalagi hujan yang ekstrim, karena dapat menyebabkan tanaman padi para petani tersebut terendam banjir. Hal tersebutlah yang mungkin mengakibatkan para petani tidak memiliki pekerjaan, di mana pengangguran struktural terjadi sehingga tidak bisa bekerja dan menghasilkan suatu produk. Yang selanjutnya ada penyebab pengangguran yaitu perkembangan teknologi.
Kehadiran teknologi di dunia usaha memang dapat membantu meringankan pekerjaan kita semua. Kini sudah mulai banyak perusahaan yang menciptakan permintaan untuk pekerja terampil yang lebih tinggi untuk menggunakan teknologi terbaru. Hal ini dilakukan agar para pekerja dan perusahaan tidak kalah saing dengan perusahaan yang lainnya, terutama usaha yang sejenis atau sama dan bisa lebih cepat bekerja dengan bantuan mesin dan teknologi. Selanjutnya, di sini ada akibat dari pengangguran. Apa saja sih akibat dari pengangguran struktural ini? Nah, pada gambaran pertama ini kita bisa dapat melihat akibat dari pengangguran ini ialah produktivitas dan pendapatan masyarakat menurun. Otomatis karena itu eh, pastinya kemiskinan akan meningkat. Nah, yang kedua, daya beli masyarakat pasti akan menurun. Dan pembangunan pasti terhambat, otomatis begitunya ya kan. Selanjutnya, permintaan pasti juga akan menurun dan pertumbuhan juga akan menurun. Akibat dari pengangguran ini salah satunya juga menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Yang terakhir, akibatnya ialah menimbulkan tindak kriminalitas seperti penculikan, perampokan, atau bisa juga terjadi pelacuran. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat dampak dari pengangguran terhadap pembangunan nasional. Apa saja dampak dari pengangguran ini? Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita pastinya akan menjadi rendah, sehingga banyak orang yang terlilit hutang karena pendapatan mereka rendah dan tidak dapat untuk membayar hutang. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial, seperti misalnya biaya keamanan, biaya peradilan, ataupun biaya medis. Yang ketiga ini ada dampak penerimaan negara dari pajak penghasilan, yaitu pajak penghasilannya pasti akan menurun karena adanya pengangguran itu. Dan yang keempat, dampak pengangguran ini ialah dampak psikologis. Penganggur bisa minder karena status sosial yang tidak jelas, sehingga menimbulkan tindakan yang menyimpang atau penyakit sosial yang 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 terjadi pada dirinya sendiri. Selanjutnya, ada cara mengatasi pengangguran struktural. Bagaimana cara kita mengatasi pengangguran struktural ini? Yang pertama, perlu pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan yang baru yang akan datang. Nah, yang kedua, perlu memindahkan tenaga kerja ke tempat yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, perlu meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Yang keempat, meningkatkan industri padat karya. Kita dapat melihat pada gambar di slide ini. Selanjutnya ada usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran struktural ini. Yang pertama, usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
yaitu mendirikan BLK dengan tujuan menjadi alternatif eh, dalam memberikan tunjangan untuk keterampilan yang bisa membantu untuk mengatasi pengangguran ini. Yang kedua, tentunya kita perlu meningkatkan mutu sekolah kejuruan, ya kan? Karena itu dapat menunjang juga pengetahuan dan eh, minat dan bakat dari seseorang tersebut. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan oleh pihak swasta atau perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Nah, ini adalah usaha yang ketiga yang dapat kita lakukan oleh individu, yaitu diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan oleh perusahaan, seperti misalnya komputer, bahasa asing, atau lainnya. Nah, yang kedua, kita dapat menanamkan jiwa kewirausahaan itu dalam hati kita. Jika kita benar-benar ingin sukses dalam menjadi pengusaha. Sekarang yang terakhir ialah contoh pengangguran struktural. Contoh pengangguran struktural ialah ketika peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri yang tertera seperti gambar di slide ini. Nah, masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka lebih terbiasa bekerja pada sektor perkebunan. Sehingga apabila mereka tetap ingin bekerja pada sektor industri tersebut, mereka harus menyesuaikan diri dan lebih banyak lagi belajar. Begitu juga sebaliknya, apabila mereka sudah lebih terbiasa bekerja pada sektor industri, itu mereka akan sulit untuk penyesuaian diri di sektor perkebunan. Oleh karena itu, perlu diperbanyak uh, pendalaman lagi untuk belajar. Nah, dari sinilah saya merangkum materi-materi yang sudah saya paparkan pada PowerPoint yang saya tampilkan tadi. Dan apabila ada kesalahan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih.